Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan lagi di pembelajaran TIK dengan materi Microsoft Excel ya. Langsung saja, hari ini materinya adalah mereview tentang VLOOKUP dan menambah menggunakan fungsi logika di Microsoft Excel ya. Langsung saja ya. Praktikum 3. Praktikum 3 ya. Di sini ada daftar huruf besar semua ya. Daftar buku paket SMP itu aja ya, pakai Asipa ya biar terkenal. Sipa Boarding School. Di bawahnya nomor, kalian ketik dulu ya. Ini bisa dilihat dari halaman berapa nih? Halaman 197 ya. Halaman 197 di buku paket kalian ya. Oh, ini 9-nya enggak masalah ya. Halaman 197. Nomor, kode, nama buku, terus GML itu diganti dengan quantity aja ya. Quantity itu ada salah pengetikan. Harga, jumlah, diskon, diskon 10%. Nah, ini ada diskon 10% ya. Diskon 10% nanti kalian ketik sendiri ya. Terus total harga. Sampingnya kategori. Di sini tulis 1 sampai 2. Nah, biasanya di blok saja 1 dengan 2-nya. Ambil kotak kecil di bawah. Ya, 10 aja ya. Untuk memperkecil kolom, tarik aja nih head kolomnya. Blok sampai sini. Ya, kasih border. Nah, di sini juga ada jumlah ya. Jumlah. Ini rata, nilai tertinggi, nilai terendah, set. Nah, ini tabel utamanya ya, tabel utama. Lalu kalian juga buat tabel arraynya ya, kode, nama buku. Nah, ini atau database-nya lah ya. Harga, kode. Nah, ini ikutin IL, ID, IW, GF. Nah, harus sama ya. Nama buku ini Erlangga. Ini Yudhistira. IW Irama, Irama Wijaya misalnya ya. Ini Grafindo. Kalau kurang panjang tinggal geser aja ya. Harga. Nah, harga penulisannya seperti ini ya. 35.000. Aduh, ini ada 35 ya. Tunggu sebentar ya. Ustadz ambil keyboardnya dulu sebentar. Ambil keyboardnya agak bermasalah tadi ya. Tunggu sebentar. Di penulisannya 35.000. Jadi nggak usah pakai titik, nggak usah pakai koma. Nggak usah pakai titik, nggak usah pakai koma, dan nggak usah pakai rupiah. Jadi penulisannya
biasa saja. Terus ini 32.000, ini 19.000 ya, ini 25.000. Nah, jadi nggak usah pakai titik, nggak usah pakai koma, nggak usah pakai rupiah. Nah, kalau sudah tulis semua baru boleh blok. Nah, di sini ada general, pilih currency. Nah, ya, pilih currency. Kalau currency-nya nggak ada rupiah, kalian bisa cari di more format ya. Tergantung format komputernya. Nah, di sini tadi halaman berapa tadi? 197 ya. Nah, terus di sini diskonnya 10%. Nah, diperbesar. Ini juga diperbesar nih barisnya atau row. Row atau baris sama aja ya. Di blok. Nah, di tengah-tengahin biar rapi ya. Jika di blok, ini data masternya ya. Klik-klik 2 kali, klik-klik 2 kali ya. Bisa dikasih warna misalnya, ditebelin, dikasih warna hijau misalnya ya. Nah, biar cakep. Blok di tengah-tengahin biar rapi ya. Nah, ini juga di blok. Kalau judul biasanya di tengah-tengah ya. Tengah-tengah, menggunakan merger and center. Tinggal diperbesar. Tek 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 tek. Nah, cakep lah ya. Nah, saya perbesar lagi. Di sini kode tulis satu aja ya, sesuai dengan di buku. Misalnya GF, misalnya GF. Ini nama buku. Nah, untuk nama buku ini harga itu menggunakan VLOOK. Ini biar lebih mantap lagi ilmu kalian tentang VLOOKUP ya. Lihat data secara vertikal. Kita masih vertikal karena datanya vertikal ya, menggunakan VLOOKUP karena datanya vertikal. Klik di sini, menggunakan rumus sama dengan V. Nah, lookup kalau sudah ada tinggal klik 2 kali aja, klik. Nah, otomatis dia membuat buka kurung. Lookup value berarti kodenya yang mau diartikan. Nah, B6 tergantung posisi kode ini ya. Titik koma. Nah, tabel array ini. Tabel arraynya blok tabel array. Nah, biar terkunci, biar nggak kemana-mana, pakai F4. Nah, jadi terkunci semua kolom, barisnya, ranknya semua terkunci ya. Titik koma. Kolom indeks yang mau dibaca kolom ke berapa? Ini kode kolom ke-1. Ini nama buku kolom kedua, harga kolom ketiga. Karena ini kita nama buku berarti kolom ke-2. Tulis 2. Titik koma 0. Nah, perhatikan ya rumusnya seperti ini. Tinggal di enter atau di tutup kurung juga boleh ya. Enter saja ya. Enter. Nah, langsung ke tebak grafindonnya ya. Ini mempermudah kita untuk menginput data ya. Jadi dengan satu kode aja semua nanti terbaca. Nah, untuk quantity ini ditulis manual sesuai yang ada di buku. Misalnya 2 3 4 2 5 4, ikutin buku ya. 3 3 2. Blok taruh di tengah. Nah, kalau harga ngikutin database ini, tabel array, berarti menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Klik 2 kali, kode yang mau dibaca, titik koma, tabel array nih ya. Tabel arraynya ini biar terkunci menggunakan F4. Titik koma, kolom ke berapa harga? Kolom ke-3 ya, ke-3. Titik koma 0. Enter deh. Nah, jadilah harga ya. Nah, tinggal di blok aja nih. Nah, tinggal di blok.
Nah, mengapain A? Karena di sini belum ada kode ya. Nanti kita lanjutkan materinya. Nah, jumlah. Nah, untuk jumlah ini berarti rumusnya adalah kuantiti dikali harga ya. Kuantiti dikali harga sama dengan kuantiti dikali. Kalau dikali di Excelnya kodenya adalah bintang ya. Diingat-ingat ya, bintang. Tuh. Nah, pakai bintang ini adalah perkalian dikali harga. Jadi jumlah itu adalah misalnya dia beli buku perusahaan Grafindo, beli 2, harganya 25.000, berarti jumlah yang harus dibayar 2 kali 25.000, enter 50.000 ya. Klik 2 kali. Nah, ya. Diskon. Nah, ternyata ada diskon. Diskonnya dari jumlah ini ya. Sama dengan 50 dikali 10% tadi ya, 10%. Nah, pakai persen aja lah ya. Dapat diskon berapa? Enter. Nah, dapat diskon 5.000 ya, karena 10% dari 50.000 adalah 5.000. Klik 2 kali. Nah, total harga berarti berapa yang harus dibayar? Berarti 50 dikurang 5.000 sama dengan 50.000 dikurang 5.000. Nah, jadi yang harus dibayar 45.000. Nah, untuk kategori ikutin di buku, tapi di buku ada yang salah ya. Nah, di buku enggak ada yang salah. Jadi di buku itu dia yang ininya agak salah ya. Coba ikutin yang di sini aja ya, yang Ustadz videokan ini. Jadi kategori itu kalau lebih kecil, harga bukunya lebih kecil atau sama dengan 20.000, berarti dia atau di sini aja ya kategori ya. Ikutin yang di sini. Copy di sini aja ya. Set. Berarti maka dia murah. Ingat ya, kalau harga kategorinya kategori. Nah, ini tulis juga ya biar enak. Terus kalau harga bukunya lebih kecil atau sama dengan 25.000, berarti maka dia sedang ya. Nah, kalau di buku itu lebih kecil sama dengan 30.000. Nah, itu ada kesalahan ya. Diganti dengan lebih besar dari 25.000. Waalaikumsalam. Maka harganya jadi mahal. Lagi buat tutorial dulu. Nah, jadi kodenya jadi lebih besar ya, dirubah. Di buku ada yang salah itu ya. Nah, di sini juga kategori gunakan rumus logika ya. Gunakan rumus logika. Bagaimana caranya? Sama dengan if. Nah, kalau rumus logika gunakan if, jika. Klik 2 kali. Jika logical test. Nah, logical test ini kita gunakan harga buku tadi ya. Jika harga buku lebih kecil sama dengan 20.000, berarti titik koma ya. Petik 2 ya, petik 2. Jadi langsung petik 2, jangan petik ya. Jadi dianggap buku itu sedang. Petik 2 lagi. Lalu titik koma lagi, if. Jika, agak sulit ya, tapi insya Allah kalau sudah paham nanti gampang ya, karena ini di awalnya saja. Jika harga buku, berarti harga buku itu E6 ya. Klik di sini boleh atau tulis E6 juga boleh ya, seperti sama yang ada di sini. Jika harga buku atau E6 lebih kecil
sama dengan 25.000, berarti titik koma ya. Petik 2 berarti sedang. Nah, titik koma lagi. Jika, nah pakai if lagi ya. Jika, atau langsung buka kurung boleh. Nah ya, buka kurung. Jika harga buku, atau kita tulis lagi E6 ini E6 ya, kolomnya E, barisnya 6, jadi E6, selnya E6. Jika harga buku lebih besar, nah ini lebih besar kodenya ya, dari 25.000, titik koma, berarti dianggap harga itu adalah mahal. Petik lagi. Nah, perhatikan di sini, karena buka kurungnya ada 3 tuh, nih ya, 1, 2, 3, berarti tutup kurungnya ada 3 juga. Tutup sampai ada warna hitam. Nah, ya. Atau sebenarnya di enter juga nggak masalah ya. Nah, setelah kalian hafalkan rumus ini, bukan dihafalkan ya, dipahami, udah paham untuk rumus logika ini, tinggal di enter. Nah, sedang. Jadi buku Grafindo itu dia sedang. Jangan sampai sini ya. Nah, sekarang kalau sudah rumusnya sudah ada ya, gampang ya, tinggal kalian input aja satu-satu. Misalnya YD, tulis, langsung kebaca semua ya, mempermudah kerjaan kita. GF, padahal kita cuma satu rumus saja tadi kan, jadi semuanya udah kebaca. Bayangkan kalau data ini ada ratusan bahkan ribuan, kita nggak usah nulis nama buku, harga, jumlah, diskon, nggak usah lagi ya. Kita tinggal satu rumus saja, semuanya sudah terbaca. IW, misalnya klik aja IW, nah udah kebaca, enter. Misalnya di sini juga GF. Nah, inilah fungsi dari rumus VLOOKUP dan fungsi logika ya. Nah, ini harus dilengkapi kalian ya sampai 10. Misalnya ini, kalau kalian boleh ngikut buku, boleh tidak ya, tapi kan ikut buku aja. WD ini mana? WD nggak ada ya. Kalau WD nggak ada, misalnya WD, dia nggak akan diartikan karena di sini database-nya nggak ada WD kan. Jadi IW misalnya, YD, yes, GF ya. Nah, kebaca semua. Nah, perhatikan, ada yang salah teman kalian, salah satunya gini kasusnya. Misalnya ini ya, GF. Nah, GF yang di sini itu ada spasi misalnya. Nah, tuh ada spasi ya. Enter. Nah, GF tidak bisa diartikan. Mengapa? Karena GF di sini tuh, ini nggak ada spasinya nih ya. Tapi GF yang ada di database tuh ada space, ada spasinya. Jadi antara ini secara kenampakannya sama, tapi sebenarnya ada bedanya. Ini ada spasi, ada enggak. Maka dia nggak bisa diartikan ya. Salah ada satu spasi saja itu salah. Maka perhatikan, kalau ada yang kayak gini, rumusnya benar tapi ada NA ini, berarti ada kesalahan di kodenya. Klik di sini nih, lalu di delete spasinya, kembalikan normal, enter. Nah, langsung kebaca semua ya. Nah, setelah itu jumlah. Nah, jumlah di blok, merger, atau kalau mau semuanya gini, blok semua. Nah, jangan klik ini, tapi gunakan panah kecil, gunakan merger cross. Nah, jadi semuanya langsung ya. Kalau jumlah berarti sama dengan sum ya, sum blok dari harga sampai sini, enter. Nah, dapat sum, tinggal di copy ke samping. Kalau rata-rata masih ingat ya, sama dengan average
klik 2 kali, blok dari atas sampai bawah, enter. Rata-ratanya sekian, tinggal di copy. Kalau tertinggi masih ingat kan, sama dengan max. Nah, max, klik 2 kali, blok mana yang tertinggi nih harganya, enter. 35.000, copy ke bawah. Terendah sama dengan min. Nah, min, buka kurung, blok, enter deh. Nah, minimalnya segini ya. Nah, kalau ini dianggap nggak usah ya, kalau kategorinya sampai nomor 10 aja. Nah, demikian tadi bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP, terus diskon, dan fungsi logika menggunakan if. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya ya. Demikian dari Ustadz, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan boleh ke Ustadz langsung atau Japri ya, menggunakan Telegram. Nanti kalian simpan di Google Classroom ya. Nyimpannya berupa kode ya, bukan berupa gambar, PDF. Jadi langsung file Excelnya, karena akan diperiksa rumus-rumusnya. Yang penting rumusnya ya, tuh rumusnya ya, karena bukan gambarnya ya. Demikian dari Ustadz, mohon maaf. Sikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kerjakan.